Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA, seri cahaya dan alat optik. Hari ini Ibu akan membahas mengenai pembiasan cahaya. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu pembiasan cahaya? Nah, sebelum Ibu mulai materinya, alangkah baiknya kalau kita selalu memulai dengan berdoa, agar kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita langsung saja mulai materinya ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping. Wah, sendoknya terlihat patah. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, sebenarnya sendoknya baik-baik aja kok. Sendok terlihat patah karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai pembiasan. Nah, peristiwa pembiasan cahaya juga dapat diartikan sebagai pembelokan cahaya, di mana saat cahaya yang memiliki kecepatan tertentu dari udara masuk ke dalam air, maka kecepatan cahayanya juga akan berubah. Sehingga kamu bisa melihat kalau sendok itu terlihat patah. Adapun beberapa fenomena pembiasan cahaya yang lain, antara lain seperti ini anak-anak. Kamu bisa lihat danau ini kelihatannya dangkal ya, tapi saat kamu mencoba masuk ke dalamnya, ternyata danaunya dalam. Nah, ini terjadi karena ada pembiasan cahaya. Nah, di dalam pembiasan cahaya, ada yang namanya hukum Snellius, anak-anak. Nah, hukum Snellius ini dicetuskan oleh seorang matematikawan Belanda yang bernama Wilbert Snellius. Nah, adapun bunyi hukumnya antara lain, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Nah, bunyi hukum ini mirip seperti bunyi hukum pemantulan cahaya. Jadi kalau Ibu gambarkan, kalian bisa mengamati pada gambar. Garis yang warnanya hijau ini merupakan bidang batas. Jadi bidang batas ini adalah batas antara dua medium. Sedangkan garis yang warnanya biru putus-putus ini adalah garis normal ya. Jadi ini adalah garis normalnya. Jadi kalau ada sinar datang, kalau dalam gambar ini Ibu simbolkan dia dengan tanda panah merah ini, maka seharusnya kalau dia melewati medium yang sama, dia akan diteruskan seperti garis kuning ini. Tapi karena dia melewati dua medium berbeda, dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Kenapa mendekati garis normal? Karena dia datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Jadi ini yang namanya sudut biasnya yang mendekati garis normal. Sudut bias adalah sudut antara garis normal dengan sinar bias. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu medium? Jadi medium ini adalah perantara. Nah, kalau kalian lihat, kenapa udara merupakan medium yang kurang rapat daripada air? Nah, medium ini berkaitan dengan jarak partikel dari udara itu. Antara udara dengan air, jarak partikel udara lebih jauh, sehingga dia merupakan medium yang kurang rapat. Sedangkan air adalah medium yang lebih rapat karena jarak antar partikelnya lebih dekat. Ya, Nana. Jadi kalau ada cahaya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahayanya akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi seperti ini. Mendekati dia garisnya. Nah, pernyataan berikutnya, jika cahaya datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, gambarnya seperti apa? Jadi kamu bisa lihat, nah sekarang sinarnya datang dari bawah nih. Jadi datang dari medium yang lebih rapat. Atau datang dari medium yang jarak partikelnya lebih rapat. Dia akan melewati bidang batas dan menuju medium yang kurang rapat. Nah, harusnya kalau dia melewati medium yang sama, dia akan diteruskan seperti garis kuning ini. Tapi karena dia melewati medium yang kurang rapat, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Kamu bisa lihat sudut biasnya ini. Nah, ini sudut biasnya. Berbeda tadi kalau dia dari
medium yang rapat, yang kurang rapat ke rapat. Dia akan mendekati, tapi kalau dari medium rapat ke kurang rapat, dia akan menjauhi. Jadi gimana caranya kamu ngapalin? Kalau dari kurang rapat ke rapat, dia mendekat. Kalau dari kurang rapat, dari medium rapat ke kurang rapat, sebaliknya dia akan menjauh. Seperti itu ya, Nana. Lalu syarat apa saja terjadi pembiasan anak-anak? Yang pertama, bisa terjadi pembiasan kalau cahaya itu melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Yang kedua, cahayanya tidak datang tegak lurus terhadap bidang batas. Jadi sudut datangnya itu lebih kecil dari 90 derajat. Nah, perbedaan antara pemantulan dan pembiasan kamu bisa lihat dalam tabel ini. Di mana kalau pada pemantulan, sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Tapi pada pembiasan, sudut datang itu tidak sama dengan sudut bias. Kemudian pada pemantulan, berkas-berkas sinar datang dan sinar pantul itu merambat dalam medium yang sama. Tapi pada pembiasan, sinar datang dan sinar biasnya itu merambat pada medium yang berbeda. Kemudian pada pemantulan, berkas sinar datang dan sinar pantul itu dia merambat pada kecepatan yang sama. Kenapa dalam kecepatan yang sama? Ya karena medium rambatnya adalah medium yang sama. Tapi kalau pada pembiasan, berkas sinar datang dan sinar biasnya merambat dengan kecepatan yang tidak sama. Inilah perbedaan antara pemantulan dengan pembiasan, anak-anak. Nah, berikutnya Ibu akan membahas mengenai indeks bias mutlak. Tiap zat akan memiliki indeks bias mutlak tertentu. Apa sih indeks bias itu? Indeks bias itu merupakan suatu nilai yang didapat dari perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di medium tertentu. Nah, rumusnya adalah N sama dengan C per V, di mana N ini adalah indeks bias zat, V cepat rambat cahaya dalam medium tertentu atau zat yang akan kita hitung, kemudian C ini merupakan cepat rambat cahaya di ruang hampa udara atau di udara, di mana besar C ini selalu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, nilai C ini selalu tetap anak-anak ya, jadi selalu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, apa sih 10 pangkat 8? 10 pangkat 8 ini menggambarkan jumlah nolnya. Jadi kan kalau 3 kali 10 pangkat 8 ini artinya 300 juta. 300 juta itu kan nolnya 8. Berarti 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 ini artinya 100 juta. Berarti 3 kali 100 juta sama dengan 3 kali 300 juta meter per sekon. Nah, berikut ini merupakan tabel indeks bias beberapa jenis zat atau medium tertentu. Contohnya seperti ESS memiliki indeks bias 1,31. Berarti kecepatan antara air di udara dengan di es perbandingannya adalah 1,33 seperti itu. Berikutnya Ibu akan membahas tentang rumus pembiasan cahaya. Adapun rumus pembiasan cahaya yaitu N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, di mana N1 merupakan indeks bias mutlak medium pertama, N2 merupakan indeks bias mutlak medium kedua, V1 merupakan cepat rambat cahaya di dalam medium pertama, sedangkan V2 merupakan cepat rambat cahaya di dalam medium kedua. Nanti rumus pembiasan cahaya ini bisa kamu gunakan untuk menghitung baik indeks bias maupun kecepatan rambat cahaya di dalam medium tertentu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang indeks bias relatif. Nah, apa itu indeks bias relatif? Indeks bias relatif merupakan perbandingan antara indeks bias mutlak suatu medium dengan indeks bias mutlak medium yang lain. Adapun persamaannya adalah N21 sama dengan N2 per N1 atau V1 per V2 atau lambda 2 per lambda 1. Nah, persamaan ini sebenarnya datang dari persamaan pembiasan cahaya yang tadi kita bahas, di mana kalau tadi rumusnya adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, kalau kita membawa variabel N yang ke sini, menjadi N1 per N2 sama dengan V2 per V1 atau N2 per N1 sama dengan V1 per V2. Ya, Nana ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan lambda? Nah, kenapa bisa muncul lambda di sini?
Nah, sekali lagi ingat kita membahas tentang cahaya. Cahaya itu adalah suatu gelombang. Jadi, gelombang ini memiliki yang namanya cepat rambat atau V. Rumus dari cepat rambat gelombang adalah lambda dikali F. Nah, karena ini sama-sama cahaya, maka frekuensinya bisa sama jadinya, Nana. Sehingga muncullah rumusnya jadi lambda 2 per lambda 1. Karena F-nya nanti dicoret. Nah, adapun keterangannya di sini, N21 itu merupakan indeks bias relatif yang akan kita hitung. Kemudian N1 itu merupakan indeks bias mutlak medium pertama. N2 merupakan indeks bias mutlak medium kedua. Sedangkan V1 adalah cepat rambat cahaya di dalam medium pertama. V2 sendiri merupakan cepat rambat cahaya di medium kedua. Lambda 1 adalah panjang gelombang cahaya di medium pertama dan lambda 2 adalah panjang gelombang cahaya di dalam medium kedua. Nah, untuk frekuensinya karena sama-sama cahaya sama ya, Nana, jadi bisa diabaikan atau bisa dicoret. Nah, untuk pembahasan materinya, sekian saja, Nana. Nah, supaya kita lebih mantap dan mengerti tentang pembiasan cahaya, maka kita akan berlatih beberapa soal yang akan Ibu perlihatkan pada slide berikutnya. Nah, selamat berlatih ya. Baik, jadi kita langsung menuju soal. Jadi soal yang pertama, ada seberkas cahaya merambat dari udara menuju gelas yang indeks biasnya 1,5. Tentukan besar cepat rambat cahaya dalam gelas tersebut. Nah, pertama kita bikin dulu diketahuinya anak-anak ya. Jadi diketahui adalah indeks bias mutlak dari gelas atau N. N gelas adalah 1,5. Nah, yang ditanya adalah V atau cepat rambatnya berapa. Cepat rambat cahayanya berapa. Nah, pakai rumus yang mana anak-anak untuk mengerjakan soal ini? Jadi, kalian masih ingat kan, tadi ada 3 rumus yang bisa digunakan. Pertama adalah rumus indeks bias mutlak, rumus pembiasan cahaya, dan rumus indeks bias relatif. Nah, di soal diketahui adalah indeks bias mutlak dari gelas. Maka kita akan memakai rumus yang pertama ini. Jadi, N sama dengan C per V. Nah, C itu apa? Ingat sekali lagi, C ini adalah besarnya cepat rambat cahaya di dalam ruang hampa yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini adalah rumus untuk mencari indeks bias mutlak, yaitu N sama dengan C per V. Nah, bagaimana mencari V? V ini bisa kamu cari dengan menggunakan segitiga rumus. Jadi, kamu masukkan rumus yang pertama ini. Jadi, N sama dengan C per V. Sekarang coba kamu tutup bagian V ini. Nah, nanti kamu akan dapat V itu adalah C per N. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya. C-nya tadi berapa? C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Indeks biasnya atau N-nya adalah 1,5. Nah, sekarang kamu bisa sederhanakan. 3 dibagi 1,5 adalah 2. Ini habis ya, 1. Berarti jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga cepat rambat cahaya dalam gelas adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, soal yang kedua, jika cepat rambat cahaya di dalam suatu zat cair adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan berapa indeks bias zat cair tersebut. Nah, soal kedua ini yang diketahui adalah V-nya. V-nya adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah indeks bias dari zat cair tersebut. Berarti yang ditanya adalah indeks bias mutlak kan anak. Nah, setelah kita bikin diketahuinya, berarti kita harus tahu rumus yang mana dipakai. Nah, dari soal ini mirip seperti soal nomor 1. Berarti karena yang ditanya adalah indeks bias mutlak, kita pakai rumus yang pertama lagi. Jadi N-nya sama dengan C per V. C-nya, seperti Ibu bilang tadi, harus kamu hafal, besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan V dari zat cair tadi adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, meter per sekon juga bisa dicoret karena sama, dan 10 pangkat 8 juga bisa dicoret karena sama. Berarti sisanya adalah 3 dibagi 2,25. Hasilnya adalah 1,33.
Sehingga indeks bias lacar tersebut besarnya adalah 1,33. Nah, berikutnya soal nomor 3. Jadi, suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter datang dari udara ya ke balok kaca yang indeks biasnya 1,5. Hitunglah panjang gelombang dalam kaca. Nah, dari soal terlihat ada dua medium yang dilewati oleh cahaya, yaitu dari udara ke kaca. Nah, di mana indeks bias dari udara adalah 1, ingat ya, udara selalu 1, sedangkan balok kaca adalah 1,5. Sehingga ada perbandingan indeks bias. Berarti kita harus menggunakan rumus yang ketiga, anak-anak. Jadi rumus dari indeks bias relatif. Jadi kita pakai ini. Nah, sekarang kita bikin dulu diketahuinya ya. Jadi panjang gelombang cahaya datang dari udara. Berarti kita pakai ini adalah lambda 1. Panjang gelombang pertama adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian datang dari udara ke balok kaca indeks biasnya 1,5. Nah, di sini kita tahu kalau udara selalu indeks biasnya adalah 1. Nah, udara kita kasih lambang N1 ya, karena dia adalah medium awal. Jadi N1 ini adalah udara. Besarnya adalah 1. Sedangkan N2, medium terakhir, itu adalah kaca. Besar indeks biasnya adalah 1,5. Yang ditanya adalah sekarang panjang gelombang yang kedua atau panjang gelombang cahaya pada saat berada di kaca berapa. Nah, kita pakai rumusnya yang Ibu sudah lingkarin ya. Jadi N21 atau sama dengan N2 per N1 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Kenapa nggak pakai V-nya ya? Karena V-nya nggak ada di sini. Jadi kita bisa milih pakai N2 per N1 sama dengan V1 per V2, atau N2 per N1 sama dengan lambda 2 per lambda 1, atau bisa juga V1 per V2 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Itu nanti tergantung dari apa yang diketahui di soal. Nah, sekarang kita masukkan dulu angka-angkanya ya. Jadi N2-nya adalah N kacanya, indeks biasnya adalah 1,5. Indeks bias udara, atau N1-nya adalah 1. Kemudian yang ditanya adalah lambda 2. Dan lambda pertama adalah 6 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, bagaimana pengerjaannya? Kita kali silang, anak-anak. Kita kali silang. Jadi, 1 dikali lambda 2 sama dengan 1,5 dikali 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Sehingga lambda 2 sama dengan 1,5 kali 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat min 7 meter. Jadi panjang gelombang cahaya dalam kaca adalah 9 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai pembiasan cahaya. Untuk penjelasan berikutnya, kita akan jumpa kembali pada video berikutnya tentang lensa, anak-anak. Jadi, lensa itu merupakan aplikasi dari pembiasan. Nah, tetap semangat belajar dan jangan lupa kerjakan kuisnya. Ingat, tadi kalian sudah lihat ada nomor token yang muncul. Nah, itu adalah nanti gabungan dari nomor-nomor yang keluar itu adalah nomor token kuis kamu. Jadi, jangan lupa untuk mencatatnya ya, atau kalau misalnya kamu lupa, kamu bisa ulang lagi video ini. Nah, sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya.